Haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan. Engkau melihat sedalam hati kami, yaitu batin kami saat pagi hari ini. Kami mengimani di dalam iman kami kepada Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Tiada pernah mengerti dalam hidup ini, semua karena Tuhan. Kalau kami ada pada pagi hari ini, semua karena Tuhan. Kami sungguh mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, untuk kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa, apa yang sudah kami bawa di hadapan-Mu, yaitu pujian penyembahan kami. Biarlah itu menjadi satu persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kami siap untuk diberkati. Roh Kudus menolong kami untuk kami memampukan hati pikiran kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Kami mau Tuhan, setelah kami mendengar, kami merenungkan dan kami melakukan setiap firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Kami berpegang teguh kepada firman Tuhan pagi hari ini. Yang sebentar hamba-Mu Tuhan Kau pakai untuk menyampaikannya. Biarlah itu dari isi hati Tuhan. Siapkan setiap kami Tuhan. Kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin belajar bersama-sama atau merenungkan setiap kita dengan tema mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Artinya gini saudara, setiap kita hidup ini semua karena kasih karunia. Ya, semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita ada pada pagi hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ya. Bapak Ibu, tetapi saya ingin lebih mendalam lagi, ya. Mendapat kasih karunia. Ya, kita mau dapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih karunia ini ya, itu yang menyelamatkan saudara dan saya oleh karena iman. Amin. Ya. Kasih karunia, apa itu sih kasih karunia? Ya, kasih karunia itu pemberian dari Allah. Kalau saudara dan saya ada di sini karena kasih karunia, itu artinya karena pemberian Allah di dalam hidup saudara dan saya sampai saat ini. Kita boleh menikmati banyak berkat Tuhan bekerja di dalam hidup kita setiap hari. Ya, setiap hari apapun yang kita hadapi, kalau kita punya iman kepada Tuhan, itu yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Memang yang apa yang kita hadapi itu prakteknya banyak sekali mungkin kita hadapi kok tidak enak. Saya kok hari ini kok kecelakaan. Saya kok hari ini kekurangan. Saya kok hari ini hati saya tidak enak. Ya. Tapi kita mau tahu bahwa setiap karunia Tuhan itu memberikan keselamatan bagi setiap kita. Ini kita perlu renungkan. Ya. Kita perlu renungkan apa sih kasih karunia itu. Kasih karunia adalah berkat yang dari Tuhan bagi setiap saudara dan saya.
di dalam kehidupan ini. Pemberian yang dari Tuhan, bukan pemberian yang diberikan dari dunia ini. Bukan. Kasih karunia itu pemberian dari Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Ini sangat penting di dalam kehidupan ini. Kita sangat penting menyadari bahwa kasih karunia itu benar-benar pemberian yang dari Allah. Ada hubungannya dengan keselamatan yang Tuhan beri. Ya. Yuk, saya ingin memulai dengan Kejadian pasal yang Kejadian pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Silakan duduk. Ini satu kisah di mana kehidupan Nuh pada zaman itu. Kejahatan manusia itu makin jahat dikatakan firman Tuhan. Ya, makin jahat di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Artinya apa di mata Tuhan? Artinya Tuhan menilai, ya, Tuhan menilai kehidupan Nuh. Sehingga kehidupan Nuh yang berbeda pada saat itu. Di mata Tuhan. Gini, saudara. Tuhan menilai kehidupan Nuh. Jadi Tuhan memberikan nilai dalam kehidupan Nuh. Tuhan melihat bahwa kehidupan Nuh itu beda dengan orang-orang sezamannya. Ada nilai plus sehingga Tuhan memberikan kasih karunia di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, seperti ini. Sekarang dunia penuh dengan kejahatan. Ya, baik melalui apapun, ya, baik melalui telepon genggam, ya, melalui HP, kabar-kabar yang kita tidak tahu pasti itu benar atau tidak, yang disebar luaskan hal-hal yang tidak benar, itu sebenarnya membawa satu dampak. Manusia itu makin bingung, ya. Manusia makin bimbang dalam kehidupan ini. Percaya yang mana, ya. Sehingga manusia itu makin salah di dalam berpikir, atau manusia itu menjadi jahat dalam melakukan banyak hal. Ini dampak dari keadaan-keadaan sekarang ini. Tapi penting bagi setiap kita untuk kita tampil beda seperti apa yang Nuh hidupi di dalam kehidupannya. Jadi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena Nuh berbeda dengan keadaan dunia ini. Saya berdoa dan setiap kita berharap
supaya kita beda dengan keadaan dunia. Ya, kalau kita pakai apapun, ya, kita pakai kabar-kabar melalui HP, jangan dipercaya penuh, ya, karena banyak mendatangkan ketakutan, ya, banyak mendatangkan kekhawatiran. Ada yang berkata ini benar, yang mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya, saudara akan bingung. Ya, bacalah saudara, renungkan firman Tuhan banyak-banyak. Ya, supaya saudara mengerti. Oh iya, firman Tuhan berkata demikian. Aku harus berlaku seperti apa. Nah, itu sangat penting. Karena apa? Karena kita dituntun oleh firman Tuhan. Sehingga kita harus tampil beda dengan keadaan yang sekarang ini sedang banyak dialami. Takut menghadapi masa depan, takut menghadapi hari esok. Nah, ini akan menjadi dampak kita berpikir negatif, menjadi takut anak-anak saya mau seperti apa pada masa depan. Tetapi kita harus tampil beda. Ya, sehingga saudara dan saya mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena kasih karunia yang dari Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya itu menyelamatkan kehidupan kita. Kehidupan manusia, ada nilai-nilai yang Tuhan lihat di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan memberikan kasih karunia kepada setiap kita. Ya, saudara siap untuk menjadi orang-orang yang berbeda dengan keadaan yang jahat ini? Saudara harus tampil benar-benar sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar berkarakter Kristus. Haleluya. Kasih karunia diberikan Tuhan kepada setiap saudara dan saya. Tuhan punya tujuan, ya, dalam hidup saudara dan saya, untuk Tuhan menilai kehidupan kita, ya, supaya kehidupan kita ini sungguh-sungguh berbeda. Kita dikatakan harus berbeda dengan orang-orang dunia yang punya pikiran-pikiran secara dunia, tetapi Tuhan ingin supaya setiap kita punya pikiran-pikiran yang baik. Ya, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar. Saudara tahu ya, bedakan yang sedap didengar, yang enak didengar, yang membangun, yang membangkitkan, yang mensejahterakan, itu didengar dan itu pikirkan semuanya itu. Supaya kita benar-benar bisa menikmati kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Kalau kita melanjutkan ayat yang ke-9, ya, kenapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Inilah riwayat Nuh, katakan ayat ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Mari Bapak Ibu, saya ingin membawa setiap kita merenungkan dua hal. Yang pertama, kasih karunia yang diberikan kepada saudara dan saya. Untuk membawa setiap saudara dan saya bergaul dengan Allah. Ya, orang yang bergaul dengan Allah, orang yang hidup dengan Allah, orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya itu hidup benar. Ya, karena Tuhan selalu mengajarkan hal-hal yang baik dan benar. Tidak keliru, saudara. Saudara mau baca buku pengetahuan apapun, ya, saudara bisa keliru dalam dunia ini. Tetapi kalau saudara bisa merenungkan firman Tuhan, terapkan itu di tengah-tengah keadaan dunia yang sedang kacau balau. Tetapi itu dilihat, ya, dinikmati. Saudara hidup di dalam kebenaran ketika engkau melakukan
firman Tuhan. Seperti apa yang Nuh katakan, ya, apa yang sedang Nuh hidupi di dalam kehidupan pada zaman itu tidak beda dengan apa yang sedang kita hidupi di zaman sekarang ini. Ya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yuk mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tempat ini kita mau hidup semua di dalam kebenaran. Ya, hidup benar di hadapan Tuhan. Kita sadar bahwa kasih karunia itu pemberian dari Tuhan. Itu sungguh kita mau hargai dan artinya kita mau melakukan, kita mau menghidupi kasih karunia ini di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, supaya kita mencerminkan karakter Kristus. Tegas, ya. Kita perlu hidup tegas di dalam zaman ini. Kita katakan dosa itu kami jauhkan. Ya, dosa itu kami jauhkan. Kemarahan itu kami jauhkan. Ya, kedendaman hati dijauhkan. Saudara mau jauh dari hal-hal yang jahat, saudara katakan dengan ayat-ayat firman Tuhan. Kasih karunia itu diberikan Tuhan kepada setiap kita. Kasih karunia itu yang menyelamatkan. Coba buka di Efesus pasal 2. Ya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Coba Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Ya, berkata demikian. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Amin. Ya. Kasih karunia itu pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Ya, tetapi itu pemberian, artinya itu anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yuk kita mau tampil hidup benar di tengah-tengah keadaan dunia yang gelap ini. Saudara sadar bahwa di sekitar kita banyak orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi. Yuk kita mau berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika Nuh dia disuruh atau diperintahkan untuk membuat bahtera, Nuh tinggal tidak di pinggir pantai, tetapi Nuh tinggal di gunung. Ya, Nuh mengerjakan bahtera itu. Sepertinya Tuhan tuh kok enggak, Nuh kamu turun berada di pinggir pantai untuk membangun atau mengerjakan bahtera yang ukurannya sekian, kayu jenisnya ini. Nuh diperintahkan, ia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini enggak mudah, saudara. Kalau orang yang bergaul dengan Allah, itu dia akan punya hati yang taat. Ya. Karena apa? Karena mempercayai bahwa setiap apa yang Tuhan perintahkan itu mendatangkan kebaikan, walaupun itu mustahil bagi manusia. Haleluya. Ya, ketika saya berdoa, ya, saya diminta untuk berdoa bagi orang yang sakit. Orang yang sakit itu sembuh. Itu kasih karunia Allah yang diberikan kepada yang sakit. Ada juga ketika saya berdoa untuk orang yang sakit, tapi orang itu meninggal, ya. Saya berkata itu kasih karunia Allah. Ya, ia menang. Karena Tuhan yang menghendaki supaya ia
tidak menderita di dalam kesakitan. Menang. Orang yang sakit disembuhkan pun menang. Karena dia mengalami kasih karunia di dalam dunia yang gelap ini. Apa yang harus kita lakukan? Karena kasih karunia yang diberikan Tuhan di mata Tuhan itu harus dikerjakan. Seperti Nuh, dia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dengan ketaatan yang sungguh-sungguh. Karena di atas ketidakmustahilan. Artinya sepertinya mustahil bagi Nuh. Karena ia membuat bahtera itu tidak cukup 10 tahun, 20 tahun. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, itu saya baca mulai ayat yang ke-1, 2, dan ketiga, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ataukah bahtera itu dibuat 100 tahun baru selesai? Tuhan menurunkan air bah dan dimusnahkan. Tapi oleh kasih karunia Allah, Nuh diselamatkan sekeluarga. Ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar. Yang pertama, hidup benar. Nah, hidup benar. Taat. Kita mau mentaati, kita mau tetap percaya. Walaupun itu mustahil bagi kita. Tapi kita mau taat. Haleluya. Dan yang kedua, di dalam Kejadian pasal yang ke-8 sekarang, ya, ketika air bah itu surut, ayat yang ke-8, ayat yang ke-20, ayat yang ke-20 di dalam Kejadian pasal 8. Ketika air bah itu benar-benar diturunkan, lalu musnahlah bumi. Ya, dan Nuh yang tetap di dalam bahtera, ayat yang ke-20, setelah air kering, tidak ada makhluk yang hidup di bumi. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Apa sih artinya ia membangun mezbah? Artinya bersyukur atas semua yang sudah terjadi. Ya. Nuh sekeluarga diselamatkan, belajar untuk mendirikan atau membangun mezbah. Bapak Ibu Saudara, kita mendapat satu pelajaran yang indah ketika kita hidup benar. Yuk turunkan kepada keturunan kita, ya, keluarga-keluarga kita, anak cucu kita. Sampaikan atau ajarkan itu firman Tuhan. Terus diajarkan setiap hari. Firman Tuhan katakan, di mana engkau duduk bersama, ajarkan itu firman Tuhan. Ya, supaya anak-anak kita, ya, anak-anak kita dari kecil mengenal dan hidup bergaul dengan Tuhan. Itu yang akan menyelamatkan anak-anak. Dari generasi ke generasi. Ya, anak-anak muda, engkau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Engkau sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Percaya bahwa masa depanmu itu Tuhan menyertai engkau. Jika engkau sungguh-sungguh mengandalkan dan percaya kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan anugerahkan bagi saudara. Tuhan melihat kehidupanmu. Di mata Tuhan itu sungguh indah hidupmu. Sehingga Tuhan menyelamatkan engkau sampai kepada masa tuamu.
mengakhiri dalam hidup ini. Saudara, perlu kita menyadari ya, apapun yang akan terjadi di hari depan kita. Tetapi saya percaya melalui renungan kita, biarlah kita mendapatkan kasih karunia ini di mata Tuhan. Ya, Tuhan menilai hidup kita, orang-orang yang berbeda kelakuannya, orang-orang yang berbeda hidupnya, orang-orang yang berbeda dengan kata-katanya di tengah-tengah dunia yang gelap ini, yang penuh dengan kejahatan. Kasih karunia Allah, saudara mendapatkan dan indah di mata Tuhan. Haleluya. Biarlah ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, dan kami menerimanya dengan sukacita karena kami tahu Tuhan, kehadiran kami, kehadiran Tuhan mendatangkan suasana surgawi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah Harnas Sekolah Minggu, untuk ibadah 17 Agustus, untuk ibadah 21 Agustus, untuk ibadah 28 Agustus, di mana ada rencana ulang tahun gereja yang ke-50 tahun. Kami boleh menikmati perjalanan hidup kami, membangun, bersekutu bersama, saling mendoakan. Sudah 50 tahun Tuhan Engkau berikan. Biarlah rencana-rencana, acara-acara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan mendahuluinya supaya semua boleh berjalan dengan baik. Engkau berkati anggota-anggota KKA. Engkau berkati kaum muda di tempat ini. Engkau berkati, Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu di tempat ini, lansia di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami, jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan akan mempercayai orang-orang bisa bertumbuh di tempat ini. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang baru. Tuhan Kau kirimkan untuk kami bersama-sama membangun tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat ibadah nanti sore, buat ibadah anak-anak sekolah minggu. Biarlah semua Tuhan Kau memberkati. Saudara-saudara kami yang ada di luar kota, Tuhan Kau berkati. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan Kau jamah mereka, pelihara mereka Tuhan. Untuk mereka kembali dipulihkan, disembuhkan, dipulihkan, untuk mereka kembali dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Perjalanan kami pulang pada pagi siang hari ini ke rumah kami masing-masing. Tuhan Engkau sertai, yang dekat, yang jauh, Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita akan angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dalam nama Yesus. Haleluya.